Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal tematik kelas 2 tema 5 materi pembelajaran PPKN. Sebelum kita lanjut, soal ini bisa juga digunakan dalam latihan soal penilaian harian dan latihan soal saat menghadapi UTS atau ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Lambang sila Pancasila sila pertama adalah titik-titik. A. Pohon beringin. B. Bintang. C. Rantai emas. Kita perhatikan bagan Pancasilanya dulu. Sila pertama berlambangkan bintang, yang kedua berlambangkan rantai emas, sila ketiga berlambangkan pohon beringin, sila keempat berlambangkan kepala banteng, dan sila yang kelima berlambangkan padi dan kapas. Jadi lambang sila Pancasila sila pertama adalah B. Bintang. Nomor 2. Contoh pengamalan di rumah yang sesuai sila pertama Pancasila adalah titik-titik. A. Bayu membagikan permen dengan Beni. B. Siti membantu ibu memasak. C. Dayu berdoa sebelum makan. Contoh pengamalan Pancasila sesuai yang ada di rumah yaitu C. Dayu berdoa sebelum makan. Kita lanjut ke nomor 3. Sebelum makan, temanmu berdoa sesuai kepercayaan. Sikap kita seharusnya adalah titik-titik. A. Mengejek. B. Memusuhi. C. Menghormati. Saat ada teman berdoa sesuai kepercayaan, sikap kita seharusnya yaitu C. Menghormati. Kita lanjut masuk ke nomor 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi Pancasila sila ke titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab bunyi Pancasila sila ke 2. Jika sila ke 1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nomor 5. Dayu membagikan kue kepada teman-temannya secara adil. Pengamalan Dayu sesuai Pancasila yang berlambangkan titik-titik. A. Bintang. B. Rantai emas. C. Pohon beringin. Jawabannya adalah B. Rantai emas. Jika A. Bintang, sila ke-1 contohnya melakukan ibadah sesuai kepercayaan. Sedangkan yang C. Pohon beringin, sila ketiga contohnya cinta tanah air. Kita lanjut masuk nomor 6. Mengikuti aturan yang ada saat mengantri di tempat wisata merupakan contoh pengamalan sila ke titik-titik. A. 2. B. 4. C. 5. Mengikuti aturan yang ada saat mengantri di tempat wisata merupakan contoh pengamalan sila ke A. 2. Jika yang B sila keempat contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas. Sedangkan yang C sila kelima contohnya menghormati hak orang lain. Kita lanjut masuk ke nomor 7. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila sila ke titik-titik.
A 3, B 4, C 5. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila sila ke A 3. Jika sila keempat berlambangkan kepala banteng, sedangkan sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Nomor 8. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk titik-titik. A. Keadilan, B. Persatuan, C. Musyawarah mufakat. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk B. Persatuan. Nomor 9. Pembahasan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah disebut titik-titik. A. Musyawarah, B. Mencurigai, C. Gotong royong. Pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah disebut dengan A. Musyawarah. Nomor 10. Adi memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Sikap kita adalah titik-titik. A. Memaksa pendapat kita kepada Adi, B. Menolak pendapat Adi, C. Mendengarkan pendapat Adi. Saat ada teman yang berbeda pendapat, sikap kita seharusnya C. Mendengarkan pendapat Adi. Kita lanjut nomor 11. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila kecuali titik-titik. Ingat ya, ada kata kecuali, berarti yang bukan nilai terkandung dalam Pancasila sila kelima. A. Tidak menghargai orang lain, B. Suka bekerja keras, C. Hidup secara hemat. Jawabannya adalah A. Tidak menghargai orang lain. Sedangkan suka bekerja keras dan hidup secara hemat merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Kita lanjut ke nomor 12. Sila kelima Pancasila dapat terwujud dengan mewujudkan titik-titik. A. Pembangunan di kota, B. Pemerataan pembangunan di Indonesia, C. Peningkatan kesehatan di desa. Jawabannya adalah B. Pemerataan pembangunan di Indonesia. 13. Hak dan kewajiban harus berjalan secara titik-titik. A. Seimbang, B. Berlawanan, C. Pincang. Hak dan kewajiban harus berjalan secara A. Seimbang. Oh ya, kita kan belum dijelaskan tentang hak. Apa sih itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sejak kita dilahirkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Kewajiban kita di sekolah adalah titik-titik. A. Membantu orang tua, B. Jajan, C. Belajar. Kewajiban kita di sekolah adalah C. Belajar. Sedangkan yang A. Membantu orang tua itu kewajiban kita di rumah. Kita lanjut ke nomor 15. Yang bukan merupakan kewajiban kita di tempat bermain adalah titik-titik. A. Tidak curang, B. Tidak sportif, C. Mematuhi aturan. Hati-hati ya kalau ada kalimat yang bukan merupakan kewajiban kita di tempat bermain, yaitu
C. Mematuhi aturan. 16. Dapat menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Tujuan dari titik-titik. A. Berdiskusi. B. Bermain. C. Berdoa. Dapat menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama merupakan tujuan dari A. Berdiskusi. Kita lanjut 17. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila kecuali titik-titik. A. Tidak menghargai orang lain. B. Suka bekerja keras. C. Hidup secara hemat. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila kecuali itu yang bukan. Jadi jawabannya adalah A. Tidak menghargai orang lain. Kita masuk soal yang terakhir, 18. Pancasila harus titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A. Dibiarkan. B. Dihindari. C. Diamalkan. Jawabannya adalah C. Diamalkan. Oke, sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang mampir di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Dan bagi yang menginginkan latihan soal ini, nanti dapat di-download di link deskripsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.